Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas UTS Geoteknik Tambang. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohanes Gaubertusela dengan NIM 07300210045 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Nomor 1, jelaskan konsep dasar kestabilan lereng serta gambar di samping ini. Konsep kestabilan lereng. Gerakan tanah merupakan gerakan menuruni lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Definisi di atas menunjukkan bahwa massa yang bergerak dapat berubah massa tanah, massa batuan, dan pencampuran antara massa tanah dan batuan penyusun lereng. Apabila massa yang bergerak ini didominasi oleh massa tanah dan gerakan melalui suatu bidang pada lereng, baik berupa bidang miring ataupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut sebagai longsoran tanah. Nah, analisis stabilitas tanah pada permukaan tanah ini disebut dengan analisis stabilitas lereng. Berdasarkan Abramson et al. 2022, tujuan analisis stabilitas lereng adalah memahami perkembangan dan bentuk lereng alamiah dan proses yang terjadi pada kondisi alam yang berbeda. Menentukan stabilitas lereng pada kondisi jangka pendek selama konstruksi dan jangka panjang. Menentukan kemungkinan terjadinya keruntuhan pada lereng menganalisa keruntuhan dan pengaruhnya terhadap faktor lingkungan. Nah, dapat melakukan desain ulang pada lereng yang telah runtuh dan merencanakan serta melakukan desain pencegahan serta perhitungan perbaikan yang diperlukan. Mempelajari pengaruh beban gempa pada lereng dan timbunan. Kemudian yaitu konsep faktor keamanan. Kestabilan lereng secara sederhana dinyatakan dalam bentuk faktor keamanan atau FK yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu faktor keamanan atau FK sama dengan gaya penahan per gaya penggerak. Nah, rumus di atas menunjukkan bahwa kondisi kesetimbangan batas adalah suatu kondisi di mana faktor keamanan sama dengan 1 atau FK sama dengan 1. Nah, apabila FK lebih besar dari 1, maka secara teoritis blok berada dalam kondisi stabil, dan apabila FK lebih kecil dari 1, maka blok akan meluncur ke bawah. Nah, pada gambar tersebut terdapat 3 komponen utama dari desain lereng tambang terbuka, yaitu yang pertama yaitu sudut kemiringan pit dari puncak sampai ke ujung bawah menggabungkan semua bench. Nah, hal ini merupakan lelehan komposit dengan kemiringan yang lebih datar daripada material permukaan yang lebih lemah. Kemudian yang kedua yaitu sudut antara memiliki kemiringan yang terletak di antara setiap ram yang akan bergantung pada jumlah ram dan lebarnya. Kemudian yang ketiga yaitu sudut masing-masing base tergantung pada jarak vertikal antara base yang dibutuhkan untuk mendapatkan menahan jatuhan batu. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi desain lereng, yaitu ketinggian lereng, geologi, kekuatan batuan, tekanan air tanah, dan kerusakan oleh yang mengatakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketinggian maksimum masing-masing bench adalah jangkauan vertikal peralatan kali untuk membatasi risiko kecelakaan akibat keruntuhan. Kemudian kita masuk kepada soal yang kedua, yaitu jelaskan mekanisme pengambilan data untuk keperluan geoteknik, serta jelaskan gambar di samping. Kemudian yaitu mekanisme pengambilan data geoteknik. Nah, tujuan dari pengambilan data geoteknik adalah untuk menentukan kerangka dasar vertikal dan kerangka dasar horizontal yang dimana digunakan untuk mengukur jarak optis, sudut, dan beda tinggi. Mekanisme ini diperdalam dengan pembahasan mengenai permasalahan kekuatan tanah dan batuan serta hubungannya dengan kemampuan menahan beban bangunan yang berdiri di atasnya. Nah, berdasarkan pedoman tata cara pemetaan geologi teknik lapangan SNI 03 2849 tahun 1992,
Nah, terdapat 5 jenis metode penyelidikan pengambilan data lapangan geologi teknik, yaitu diantaranya yang pertama yaitu analisis interpretasi citra satelit, yaitu remote sensing. Kemudian yang kedua yaitu penyelidikan geofisika. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan contoh tanah terganggu. Kemudian yang keempat yaitu pengambilan contoh tanah tidak terganggu. Gambar tersebut menunjukkan singkapan batuan yang direncanakan akan dibuat potongan curam. Nah, batu itu berisi join dan dip keluar dari wajah pada sudut. Nah, karakteristik gabungan join ini dapat ditentukan dengan menggunakan pemetaan garis dengan menggantungkan selotip secara vertikal ke bawah wajah dan merekam karakteristik masing-masing join yang memotong pita tersebut dapat disebut sebagai garis pindai, dan dalam hal ini memiliki panjang sekitar 15 meter. Terdapat 9 join dengan rata-rata di 35 derajat yang memotong scanline yang memiliki panjang 15 meter. Jarak rata-rata di sambungan ini adalah 1,5 meter. Lalu jarak ini dapat diplot ke skala. Salah satu hasil yang dapat diambil untuk mempelajari jarak dari suatu diskontinu yang berbeda, nah, merupakan dengan melakukan pengukuran sepanjang garis pindai dengan orientasi yang berbeda. Lebih baik bahwa garis pindai berada pada sudut yang tepat dalam satu set. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu jelaskan prinsip kuat geser batuan. Yang kedua yaitu jelaskan konsep efek skala terhadap massa batuan seperti gambar di bawah ini, gambar di bawah. Yang kemudian yang ketiga yaitu jelaskan kelas batuan seperti gambar di samping. Kuat geser batuan. Semua massa batuan memiliki bidang-bidang diskontinu seperti keker, bidang perlapisan, dan sesar. Nah, pada kedalaman yang dangkal, di mana tegangan-tegangan yang bekerja sangat rendah atau dapat diabaikan, deformasi ataupun runtuhan yang terjadi pada batuan utuh atau intact rock. Dan massa batuan lebih banyak dikendalikan oleh luncuran pada bidang diskontinu atau sifat fisik butiran batuan utuh atau intact rock di antara bidang luncur gesernya. Nah, salah satu contoh dari kasus ini yaitu pembuatan lereng-lereng pada kegiatan tambang terbuka. Oleh karena itu, sebelum membuat desain lereng tambang, perlu mengetahui parameter-parameter kuat geser batuan yaitu kohesi dan sudut gesek dalam yang diperoleh dengan melakukan uji geser langsung di laboratorium. Kuat geser batuan merupakan perlawanan internal batuan terhadap tegangan yang bekerja sepanjang bidang geser dalam batuan tersebut, yang dipengaruhi oleh karakteristik intrinsik dan faktor eksternal. Untuk mengetahui kuat geser batuan pada tegangan normal tertentu, diperlukan uji kuat geser yang menggunakan contoh uji PAL yang tidak sebanyak 4 buah. Nah, masing-masing contoh dikenakan gaya formal tertentu yang diaplikasikan tegak lurus terhadap permukaan bidang diskontinu dan gaya geser atau horizontal, dikenal dengan menggeser contoh batuan hingga batu tersebut pecah. Nah, klasifikasi yang ditunjukkan dari gambar tersebut bawah, pada dasarnya semua analisis stabilitas lereng perlu dilakukan menggunakan sifat kekuatan geser baik diskontinus atau massa batuan. Nah, pada gambar tersebut merupakan jenis utama keruntuhan balok pada lereng dan kondisi geologi struktur yang mungkin menyebabkan keruntuhan. Kemudian, yang pertama yaitu keruntuhan bidang pada batuan mengandung sambungan persisten yang menukik keluar dari muka lereng dan membentuk muka secara paralel, yaitu pada gambar pada di 2. Kemudian yang kedua yaitu lalu keruntuhan baji yang pada dua diskontinuitas yang berpotongan, yaitu pada gambar pada di 3. Selanjutnya yaitu keruntuhan melingkar pada timbunan batuan yang sangat lemah atau batuan dengan rekahan rapat dengan orientasi diskontinuitas secara acak yang terdapat pada gambar pada di 4. Dan lalu yang terakhir yaitu alternatif untuk analisis balik untuk menentukan kekuatan massa batuan, yang kriteria tersebut dimulai dari sifat-sifat batuan untuk kemudian diperkenalkan ke faktor-faktor untuk mereduksi sifat-sifat tersebut berdasarkan karakteristik keker pada suatu batuan
yang terdapat yaitu pada gambar titik 4.5. Nah, saya akan menjelaskan mengenai gambar di samping, yaitu gambar kedua dari soal 3 ini. Yaitu pada kekuatan geser, parameter kekuatan relatif untuk 3 jenis diskontinuitas dan 2 jenis massa batuan ditunjukkan pada diagram Moore. Seperti gambar di samping, kemiringan garis-garis ini mewakili sudut gesekan dan intercept dengan sumbu tegangan geser mewakili kohesi. Deskripsi kondisi pada gambar di samping, yaitu yang pertama yaitu kurva 1, yaitu diskontinuitas terisi. Nah, jika pengisian adalah tanah liat yang lemah atau patahan gesekan pengisian sudut atau print cenderung rendah, tetapi mungkin ada menjadi beberapa kohesi jika pengisiannya tidak terganggu, atau jika pengisiannya adalah kalsit kuat, misalnya yang menghasilkan permukaan yang sembuh, maka kekuatan kohesi mungkin signifikan. Kemudian yang kedua yaitu kurva 2, diskontinuitas halus. Nah, halus diskontinuitas berisi akan memiliki kohesi 0 dan sudut gesekan akan menjadi sudut permukaan batu atau ER. Nah, sudut gesekan batuan berhubungan dengan ukuran butir dan umumnya lebih rendah dari dalam butiran halus batuan daripada batuan berbutir kasar. Kemudian yaitu kurva ketiga yaitu diskontinuitas kasar. Nah, bersih kasar permukaan diskontinuitas akan memiliki kohesi 0 dan sudut gesekan akan terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu sudut gesekan material batuan. Yang kedua yaitu komponen terkait dengan kekasaran permukaan dan rasio antara kekuatan batuan dan tegangan normal. Nah, saat stres normal meningkat, asperitasnya adalah semakin terpotong dan gesekan total sudut berkurang. Kemudian yang keempat yaitu kurva 4, massa batuan yang retak. Nah, geser kekuatan massa batuan yang retak di dalam permukaan geser terletak sebagian pada diskontinuitas permukaan dan sebagian melewati batuan utuh, dapat dinyatakan sebagai lengkungan. Rendah tegangan normal di mana ada sedikit kekurangan dari batuan yang retak dan fragmen individu dapat bergerak dan berputar. Nah, kohesinya rendah tetapi sudut gerak gesekannya tinggi. Nah, pada tegangan normal yang lebih tinggi, penghancuran pecahan batu mulai terjadi tempat dengan hasil bahwa sudut gesekan berkurang. Nah, kemudian yang kelima yaitu kurva 5, tuff yang terdiri dari butiran halus bahan yang memiliki sudut gesekan rendah. Nah, namun karena tidak mengandung diskontinuitas, kohesi bisa lebih tinggi daripada yang kuat batuan utuh dan retakan rapat. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan pengertian dari konsep kuat geser dari bidang diskontinu sesuai gambar di samping. Nah, pada gambar tersebut, pada gambar A, yaitu diasumsikan sejumlah sampel uji yang dipotong dari balok batu yang membutuhkan gaya tarik diterapkan pada dua bagian sampel untuk memisahkannya. Nah, setiap sampel dikenakan gaya tegak lurus terhadap permukaan diskontinuitas atau tegangan normal dan gaya yang diterapkan dalam arah yang sejajar dengan diskontinuitas atau tegangan geser. Sementara perpindahan geser diukur untuk pengujian yang dilakukan pada tekanan normal konstan. Nah, kemudian gambar yang B, pada perpindahan kecil spesimen yang berperilaku elastis dan tegangan geser meningkat secara linear dengan perpindahan ketika gaya menahan gerakan di atas si kurva menjadi non-linear dan kemudian mencapai maksimum yang mewakili kekuatan geser. Nah, puncak diskontinuitas setelah itu tegangan yang diperlukan untuk menyebabkan perpindahan berkurang dan akhirnya mencapai nilai yang konstan tersebut kekuatan geser sisa. Nah, pada gambar yang kecil, gambar ini disebut dengan diagram Moore. Nah, ciri-ciri plot ini adalah pertama hampir linear dan kemiringan garis sama dengan sudut gesekan puncak permukaan batuan. Yang kedua yaitu perpotongan garis dengan sumbu tegangan geser menunjukkan kekuatan kohesi C. Nah, dari bahan pengaman dan komponen kohesi dari kekuatan geser.
total ini dan tidak terganggu pada tekanan normal, tetapi komponen gesekan ini meningkatkan dengan meningkatkan tegangan normal yang terakhir. Nah, kemudian pada gambar yang D yaitu menunjukkan garis kuat geser sisa yang diperlukan di mana R adalah sudut gesek sisa untuk kondisi kekuatan sisa kohesi hilang. Nah, setelah perpindahan telah merusak aksi penyamaan pada diagram Moore, ini diwakili oleh garis kekuatan yang melewati titik asal grafik sudut gesek sisa lebih kecil dari sudut gesek puncak karena perpindahan geser mengelilingi ketidakteraturan kecil pada permukaan batuan dan menghasilkan permukaan gesekan yang lebih halus dan lebih rendah. Sekian penjelasan saya mengenai soal UTS Geoteknik Tambang. Saya ucapkan terima kasih.